Perkenalkan, nama saya Marcella Gantri Pirri dengan NIM 1903043 dari Teknik Pengolahan Migas B 2019. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai blending minyak nabati pada base oil mineral. Konsumsi pelumas di Indonesia bertambah 1,8% dari tahun 2010 ke tahun 2014. Konsumsi pelumas meningkat sebanding peningkatan industri otomotif. Olehnya itu, berkembang produk ramah lingkungan yang mampu mensubstitusi minyak mineral sebagai base oil pelumas dengan cara mencampurkannya dengan bahan nabati. Pencampuran tersebut disebut dengan blending, di mana blending sendiri merupakan proses pencampuran untuk mendapatkan produk atau umpan yang memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang diperlukan. Pelumas merupakan suatu bahan yang digunakan untuk melapisi permukaan sehingga dapat terpisah dari permukaan yang lain yang melakukan gerak reaktif terhadap permukaan lainnya. Fungsi pelumas ini adalah untuk mencegah kontak langsung dua permukaan yang bergerak sehingga dapat mengurangi gesekan. Sebagai pendingin sel, mencegah terjadinya korosi dan mengurangi kebisingan. Minyak nabati merupakan minyak yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Nama ilmiahnya yaitu biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Biodiesel dibuat dari bahan nabati berupa lemak atau minyak yang dapat mengganti bahan bakar fosil solar. Biodiesel merupakan campuran metil ester dari asam lemak rantai panjang yang dihasilkan dari sumber hayati seperti minyak nabati dan minyak hewani. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua spesies, yaitu Elais guineacis dan Elais oleifera, yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Base oil dari minyak nabati, umumnya pelumas dibuat dari minyak mineral sebagai base pelumas dan pelumas bio yang berasal dari minyak nabati maupun hewani. Pertimbangan menggunakan minyak nabati adalah ekonomis, terbarukan, tidak berbahaya, ramah lingkungan, sehingga berpotensi untuk menggantikan minyak mineral. Selain itu, minyak nabati jauh lebih murah daripada minyak berbasis ester, dan karena itu memberikan lebih banyak potensi untuk keberhasilan pelaksanaan sebagai pelumas dalam base oil. Sedangkan kelemahan minyak nabati adalah rendahnya ketahanan terhadap oksidasi pada temperatur tinggi dan buruknya sifat pelumas pada temperatur rendah. Tetapi kelemahan minyak nabati diatasi dengan modifikasi dengan cara pencampuran atau blending. Karakteristik base oil mineral yaitu total assay number atau TAN, indeks viskositas, dan ketahanan terhadap keausan. Komposisi yang terdapat dalam minyak nabati terdiri dari trigliserida, asam lemak yang mempunyai kandungan terbanyak dalam minyak nabati yang mencapai sekitar 95%. Yang kedua, asam lemak bebas atau free fatty acid atau biasa disingkat dengan FFA, mono dan digliserida, serta beberapa komponen lain seperti fosfolglycerides, vitamin, mineral, atau sulfur. Pencampuran beberapa minyak nabati merupakan upaya untuk memperbaiki sifat pelumas sehingga bisa menggantikan minyak bumi. Parameter yang dilakukan sebagai ukur sifat pelumas adalah indeks viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, dan bilangan iod. Mencampurkan base oil minyak mineral dengan mencampur minyak kelapa dan minyak dedak padi untuk meningkatkan kualitas minyak. Minyak nabati yang ditambahkan pada base oil minyak mineral yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, serta 20%. Pencampuran dilakukan selama 15 menit pada temperatur 600 sampai dengan 700 derajat Celcius.
hasil uji bilangan asam SAN mula-mula dan setelah didiamkan selama 30 hari, yaitu pemilihan minyak kelapa dilakukan dengan alasan pemilihan karena mayoritas mengandung asam lemak jenuh, sehingga cenderung memiliki stabilitas oksidasi tinggi. Kandungan asam laurat memiliki sifat juga sebagai antioksidan alami. Kandungan minyak dedak padi adalah berdasarkan ketersediaannya sebagai hasil samping pengolahan padi, sehingga diharapkan akan memiliki nilai tambah jika digunakan sebagai campuran pelumas minyak mineral. Penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengaruh penambahan minyak sawit kelapa pada varian yang berbeda-beda menyebabkan penurunan secara linear nilai viskositas kinematika pada temperatur yang berbeda pula. Semakin tinggi persentase minyak kelapa dan sawit pada pelumas, maka semakin meningkat nilai viskositas indeks dari pelumas hasil campuran. Yang kedua, hasil uji bilangan asam dan uji indeks viskositas komposisi blending pelumas terbaik adalah penambahan konsentrasi minyak nabati sebanyak 20%. Hal ini ditandai dengan perubahan TAN. Sekian dan terima kasih.